korbannya bukan hanya TKW, bukan hanya dokter, bukan hanya istri polisi, tapi dokter, notaris juga kena. Sampai kemarin ada suami yang minta disadarkan, dia udah istrinya minta cerai, karena dia ngerasa bahwa dia udah punya pacar opa-opa Korea. Jadi ada juga opa Korea sama nyamar jadi pangeran Dubai, atau nggak jadi pilot Amerika atau tentara Amerika. Tapi itu yang melakukan penipuan itu biasanya orang-orang oknum-oknum Nigeria yang ada di Indonesia, orang-orang Afrika tuh, Nigeria, oknum ya. Nah itu ada di sekitar Kelapa Gading tuh, ya kan? Nah, tapi nggak semua, tapi ada itu orang-orangnya, mafianya ada. Nah, jadi intinya itu. Nah makanya kemarin gue ngomong soal lapas itu. Tapi akhirnya kemarin sudah ada 15 orang yang ditangkap di berbagai macam lapas di Jawa Barat dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Berarti udah ada keseriusan dari di lapas untuk melakukan ini. Tapi masih banyak yang belum ketangkap. Dan ini modus hati-hati. Ada lagi nih modus kerja paruh waktu. Ini yang lagi sekarang terjadi. Tawaran kerja untuk bilangnya bahwa kalian cuma nge-like sama nge-follow akun-akun Instagram atau TikTok. Nanti dapat duit. Setiap akun yang di-like 10.000 atau 20.000. Ya, itu benar ditransfer. 50.000 atau 60.000 ditransfer ke kita dulu. Tapi nanti kalau udah jalan, nanti ada namanya tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya untuk kita dapat duit, kita harus deposit uang dulu. Uangnya kecil. Biasanya nanti masih ditransfer ke kita tuh. Keuntungan 30%. Tapi selanjutnya akan meningkat. Tugas berikutnya kita akan deposit lagi. Uangnya nggak akan kembali. Bahkan sampai ada yang 100 juta lebih. Ini lagi modus kerja paruh waktu, cuma disuruh nge-like sama nge-follow akun Facebook atau akun belanja shopping online doang. Jadi ini modus penipuan banyak banget dan gue nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal-hal seperti ini, karena penipuan udah bertahun-tahun. Banyak berapa? Sampai ada yang gila, sampai ada orang bunuh diri, sampai ada orang karena sampai ngutang, bercerai. Sampai kemarin ada anaknya bilang tolong ibu saya, dia udah sampai keluar berapa miliar, 1, berapa miliar, karena percaya ibunya itu pacaran sama tentara Amerika, iya kan? Dan dia udah sampai udah buat visa mau berangkat ke Amerika. Saya datengin lah tuh ibu, saya kasih tahu, Rama nggak percaya, saya kasih tahu bukti-buktinya, akhirnya dia sadar, nangis. Jadi sekarang kayak tugas saya tuh begitu tuh, orang minta tolong saya nyamperin keluarga yang masih percaya dia tuh punya pacar online yang halu-halu begitu lah. Punya bule. Sekarang, nah gue sebelum jadi caleg juga udah mengerjakan ini ya. Kebetulan ya gue jadi caleg kan baru 2 bulan ya. Tapi kan gue melakukannya udah dari bertahun-tahun ya, konser sama-sama begini. Jadi justru kalau gue jadi caleg lebih gampang. Orang ngadu ke gue di DPR, langsung gue telepon polisinya atau pihak-pihak yang berwenang, kementerian berwenang dengan begini-beginian gitu kan. Kalau sekarang kan gue cuma bisa teriak-teriak sama mengedukasi. Tapi insya Allah kalau gue di atas ya gue tetap akan beginilah, akan tetap melakukan ini hotline seperti ini dan gue gak akan mundur. Oh tetap lah, iya kan sekarang juga gue melakukan begini-begini kan juga banyak ancaman-ancaman yang masuk kan dari orang-orang yang terganggu. Tapi gue nggak peduli. Kalau benar kenapa takut? Iya, sama sekarang juga mafia perdagangan orang juga lagi gue benar-benar telusuri, karena orang-orang yang mengirimkan menjual warga kita ke luar negeri tapi ditelantarkan, mereka dimintain duit 70 juta, 60 juta. Sampai sekarang sampai di sana ternyata mereka nggak ada pekerjaan, dan ternyata orang-orang itu yang mengirimkan itu juga istri-istri aparat juga ada yang oknumnya gitu kan. Gue nggak ngerti deh kenapa itu dibiarkan. Ini strategi Ya. caleg juga. Enggak, kalau caleg kan gue baru 2 bulan, ini kan gue udah lakukan dari berapa tahun-tahun ini. Berapa tahun ya lumayan lah. Ya, tapi apa sih Pi yang akhirnya Papi tergugah Iya, untuk membantu dalam concern dalam hal ini gitu, penipuan? Karena gini, kalau gue ngurusin TKW, ngurusin orang-orang begini kan udah dari YouTube gue udah dari 2 tahun yang lalu. Isinya orang-orang biasa yang ngadu kan. Karena dulu gue ibaratnya bosen nih sama YouTube gue yang isinya hipnotis prank. Makanya 2 tahun yang lalu kan gue mulai nerima laporan orang-orang yang orang biasa lah ya, Yang merasa terzolimi, yang KDRT,